Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bersama tentang 5 rukun khutbah, pada video kali ini marilah kita bahas tentang beberapa syarat agar kedua khutbah tersebut hukumnya sah. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil khutbataini isna asyara. Syarat agar khutbah menjadi sah itu ada 12. Al-awwalu az-zukuratu. Yang pertama, laki-laki. Seorang khotib harus laki-laki. Asani at-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbari. Fa idza ahdasa fi asna'iha tawaddo'a wasta'nafaha min jadidin. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun besar. Maka saat seorang khotib berhadas di tengah-tengah khutbah, maka ia wajib berwudu dan mengulangi khutbahnya dari awal. Asalisu at-taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Ai taharatu saubil khatibi wa badanihi wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasati. Yang ketiga, suci dari najis di pakaian, badan, dan tempatnya, yaitu suci pakaiannya si khotib, badannya, juga tempat yang seorang khotib tersebut bersentuhan dengan tempat tersebut. Ar-rabi'u satrul aurati falawin kasyafat wa madha waqtun yumkinu ayasturaha walam yasturha batolatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Yang keempat, menutupi aurat. Maka saat seorang khotib terbuka auratnya dan tidak segera menutupnya padahal ia mampu melakukannya, maka khutbahnya batal dan wajib mengulanginya dari awal. Al-khamisu al-qiyamu 'alal qadiri. Fa in ajaza 'anil qiyami khotaba jalisan. Fa in ajaza khotaba muttaji'an. Wal aula huna ayyastakhlifa. Yang kelima, berdiri bagi yang mampu. Maka jika seorang khotib benar-benar tidak bisa berdiri, tidak mampu berdiri, maka khutbah dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka dengan tidur miring. Namun saat keadaan seperti ini yang lebih utama adalah mencari ganti. Asadisu al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninati sholati wal afdalu ayyakuna biqadri suratil ikhlas fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Yang keenam, duduk di antara dua khutbah melebihi tuma'ninah dalam sholat. Yang lebih utama adalah dengan kadar bacaan semisal surat ikhlas. Saat seorang khotib tidak duduk di antara dua khutbah, maka dua khutbah tersebut dihitung satu khutbah. As-sabi'u al-muwalatu bainal khutbataini urfan wa ba'duhum qaddarahu bi raq'ataini khafifataini. Falau talal faslu ziyadatan an dzalika wajaba i'adatul khutbati. Yang ketujuh, dilakukan secara terus-menerus. Tentu
syarat ini tidak menafikan syarat yang keenam, yaitu harus diselani dengan duduk di antara dua khutbah selama lebih dari tumakninahnya sholat. Sebagian ulama memperkirakan pemisah yang lama antara dua khutbah yaitu dengan 2 rakaat yang singkat. Maka jika 2 khutbah dipisah dengan kadar waktu lebih dari itu, maka wajib untuk mengulangi khutbah dari awal. As-saminu al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas sholati urfan kama sabaqo. Yang kedelapan, terus menerus di antara 2 khutbah dan juga dengan sholat Jumatnya, seperti syarat nomor 7. At-tasi'u al-isma'u minal khotibi, ay isma'ul khotibi arba'ina rojulan tan'aqidu bihimul jumu'atu arkanal khutbataini. Yang kesembilan, seorang khotib harus berusaha mengeraskan suaranya agar bisa didengar sekiranya oleh minimal 40 orang laki-laki yang mereka tersebut bisa mengesahkan jamaah sholat Jumat, berusaha untuk mendengarkan atau menyampaikan rukun-rukun khutbah. Al-ashiru ayasma'ahuma arba'una ay sama'ul hadirina li arkanil khutbati bil fi'li ay haki kotan inda Nawawi warrofi'i wabni hajarin. Yang ke-10, selain khotib yang berusaha untuk agar suaranya didengar oleh minimal orang 40, yang ke-10, hadirin sholat Jumat harus berusaha untuk mendengar khutbah. Mereka harus berusaha mendengar khutbah dengan hakikat benar-benar mendengar. Menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Ibnu Hajar. Di sini ada catatan nomor 3. Wa yakfi indar romli sima'hum bil quwah ay takdiron ma'a sukunir rihi wasauti falau kana hunaka is'ajun yamna'u sima'al hadirina fayadurru inda Ibni Hajarin lar romliyi. Nomor 3, catatannya cukup menurut pandangan Imam Romli, yaitu para hadirin sholat Jumat mendengar khutbah hanya kira-kira saja, yaitu semisal saat keadaan angin dan suara yang normal. Maka saat di sana terjadi semisal keramaian atau kebisingan yang bisa mencegah hadirin sholat Jumat untuk mendengar khutbah, maka hal itu dianggap tidak sah oleh Ibnu Hajar. Tidak demikian dengan Imam Romli, artinya hal tersebut dianggap sah. Karena semisal di sana tidak ada kebisingan, maka hadirin sholat Jumat niscaya akan bisa mendengar khutbah. Wala yadurru somamul imami li'annahu ya'lamu ma yaqulu. Dan tidaklah mengapa ketulian si imam atau si khotib, karena dia tahu apa yang ia ucapkan. Wa amma somamul ma'mumina au ba'duhum fayadurru wala yadurru naumu ala qawli man qala innal ibrata fi sima'i bil quwah. Adapun saat makmum yang tuli atau sebagian dari mereka, sebagian dari minimal 40 orang yang tuli, maka hal tersebut bisa membatalkan khutbah.
Catatan yang terakhir, dan tidak mengapa tidur saat khutbah. Hal tersebut berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan mendengar khutbah itu hanya dengan kira-kira saja. Hal ini pendapat Imam Ar-Romli. Kita lanjutkan. Al-hadi asyara antakuna bil arabiyah ail arkanu wa dzalika idza kana fil qaumi man ya'riful arabiyata wa illa fayakfi bi ayyi lughatin bi syarti ayyaf hamahal hadirun wa yajibu alaihim ta'allumul arabiyati wa illa asimu ma'adami sihati jumu'atihim. Yang ke-11, khutbah harus dengan bahasa Arab. Hal ini dalam poin rukun-rukunnya saja. Hal itu jika di antara kaum yang hadir dalam sholat Jumat ada orang yang paham bahasa Arab. Jika sama sekali tidak ada, maka cukuplah dengan bahasa apapun dengan syarat bisa dipaham oleh hadirin. Dan wajib bagi para hadirin untuk belajar ilmu bahasa Arab. Jika tidak, maka mereka semua berdosa, juga khutbahnya tidak sah. Asani asyara antakuna kulluha fi waqti zuhri falau syara'a fil hamdalati qabla zawali lam tasihha. Yang ke-12, keseluruhan khutbah harus dilakukan dalam waktu sholat zuhur. Artinya sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka saat seseorang khotib memulai hamdalah, yaitu rukun khutbah yang pertama, sebelum tergelincirnya matahari alias sebelum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya juga tidak sah. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.